Nah, sekarang ini mau tanya dulu. Kalau tugas bandara, di antara kalian berdua, siapa yang selesai? Belum kita, Mir. Gimana? Halo? Belum Mir, kita belum Mir. Iya. Baru mau. Kalian belum. Kira punya mana bandar? Kelar di tugas? Baru kontrak semester ini, Mir. Oh, belum pernah kontrak. Oke. Iya, baru. Ya. Kalau Faren berapa kali kontrak, Faren? Baru Mir, baru kontrak Mir. Oh, baru pertama. Oke. Ya, sudah. Iya Mir. Ya, jadi ini hari orang akan menjelaskan tugasnya. Gini, tugas ini wajib dibuat. Jadi tugas ini kalau kalian tidak buat, maka tidak bisa lulus. Nah, jadi wajib. Nah, yang pertama, Mir akan kirim formulir. Jadi formulir tugas itu Mir akan kirim, nanti kalian isi nama, NRI, dan Mir akan isi datanya. Nah, datanya itu Mir isi, nanti ada data-data yang mesti diisi, ada banyak. Contoh, jenis-jenis pesawat. Jenis-jenis pesawat Mir isi, kemudian data angin bertiup berisi, kemudian nanti kita akan atau kalian akan buat berdasarkan tadi data tersebut. Jadi setiap hari dia akan menjelaskan tentang perhitungan itu. Nah, jadi akan menjelaskan perhitungan itu dan kalian akan buat. Jadi nggak usah khawatir, Mer, ini bagaimana mau bikin ini tugas. Ini tugas ini Mer akan pandu. Setiap kali perhitungan yang akan kalian buat, itu nggak mesti jelaskan. Nah, kemudian ada juga materi kuliah. Materi kuliah dari kuliah pertama sampai kuliah ke-16. Nah, materi kuliah pertama sampai kuliah ke-16 itu tentu matching dengan tugas. Jadi nggak mungkin lah materi yang akan mereka kasih tentang ini, kemudian kalian kerjakan tugas besar yang tadi saya bilang itu materinya atau tugasnya tentang lain. Jadi dia akan sama, akan sesuai gitu. Jadi kalau kalian sekarang belajar tentang crosswind atau angin menyilang, maka saat ini juga Mir akan jelaskan tentang angin menyilang. Nah sekarang Mir mau tanya, kalian berdua sudah join di GCR atau sudah daftar di Google? Belum ada Mir. Belum. Belum Mir. Mesti daftar ya, habis ini mesti daftar. Di GCR, Mir sudah kirimkan materi, tapi nggak apa-apa. Nanti Mir kirim lagi hari ini. Sudah kuliah ini. Nah, sudah. Sekarang Mir akan buka dulu materi supaya kalian lihat materinya itu seperti apa. Jadi buku yang kita pakai itu banyak. Ya, ada buku Heru Basuki, kemudian ada juga buku Horengieff. Nah, tapi kalian nggak usah repot-repot. Ini saya buat di Pediktat, jadi kalian boleh pakai di sini. Jadi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester itu ada di dalam buku ini. Juga tugas. Nah, tugas yang akan kita buat itu panduannya ada di sini. Jadi nggak usah khawatir, nanti ini bikinnya bagaimana? Nah, ada di sini. Pertemuan pertama kita belajar apa, pertemuan kedua kita belajar apa, sampai pertemuan ke-16 itu kita belajar apa, semua ada di sini. Kemudian yang berikut tentang ujian. Ujian yang dilakukan ada 2 kali. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang berikut adalah ujian akhir semester atau UAS. Nah, ini boleh kalian lihat, Mir mau share screen. Nah, ini nanti ada di GCR. Tapi Mir bisa share juga ke kalian. Halo, dapat dengar ini? Ya, Apa Mir dapat? Tadi sudah kalian DP file. Oh baru mau buka kan? Iya Mir. Coba kira. Pak Mir juga agak lambat ini DP cara buka file.
So, dapat lihat Farlen atau Ira? Belum? Tuh. Sudah, Mir, sudah. Sudah, Sudah? Mir. Nah, Sudah, ini Mir. GBPP dan SAP. Garis besar, program pembelajaran, dan satuan acara pembelajaran mata kuliah bandara. Sudah? Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan di mata kuliah bandara? Ini akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari selama 1 semester, mulai dari komponen-komponen lapangan terbang, klasifikasi lapangan terbang, karakteristik pesawat, konfigurasi landas pacu, dan seterusnya sampai terakhir kita menghitung kapasitas landas pacu. Lanjut, apa yang menjadi tujuan? Tujuan mahasiswa dapat merencanakan bandar udara. Jadi nanti kalian boleh bikin bandar udara, mendesain. Lanjut, nah ini dari awal. Dari awal ini yang gini. Ini yang pertama, mengetahui menentukan komponen lapangan terbang atau bandar udara, sampai terakhir mahasiswa bisa merencanakan. Kemudian ini yang pertemuan pertama. Pertemuan pertama, pendahuluan komponen-komponen lapangan terbang. Komponen-komponen lapangan terbang ini itu apa saja dari sini. Kemudian sampai pertemuan selanjutnya, terus sampai 16 kali. Nah, sekarang lanjut, kita mau masuk di pertemuan yang pertama ya. Pertemuan yang pertama, biar langsung lompat, skip. Nanti ini file biar kirim, nggak usah khawatir, biar akan kirim. Nggak usah catat, nanti biar kirim di WA group. Nah, ini adalah komponen-komponen lapangan terbang. Jadi ini adalah suatu gambar lapangan terbang yang ada di Juanda, Jawa Timur. Jadi ada namanya Bandar Udara Juanda di Jawa Timur. Ini tampak atas. Sekarang perhatikan. Ini ada warna kayak putih toh. Ada perkerasan yang warnanya putih. Ada perkerasan yang warnanya hitam. Kira-kira ada yang tahu ini perkerasan dari apa ini? Kalau yang warna putih ini dari apa? Farlen, kita tahu. Ini ada pesawat parkir. Yang ini tempat pesawat parkir namanya apron. Yang warna putih ini kelihatan putih, ini perkerasan rigid atau beton. Dia dari beton. Yang warna hitam, ini perkerasan fleksibel. Dia dari aspal. Kemudian ini apron, ini ada jalan yang menghubungkan antara apron dan runway, namanya taxiway. Jadi ini apron, ini tempat parkir pesawat, ini gedung terminal, ini gedung tempat parkir kendaraan, ini taxiway, kemudian yang sebelahnya di atas ini nggak kelihatan, itu adalah runway. Ini mau cari yang lengkap. Nah ini yang lengkap. Perhatikan, ini yang tadi orang lihat, ini tuh apron. Sudah, yang ini taxiway. Ini juga taxiway. Kalau yang ini, yang hitam ini namanya runway. Sudah? Jadi tempat untuk naik turunnya pesawat itu di runway. Nah, yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, bagaimana mendesain apron, bagaimana mendesain taxiway, bagaimana mendesain runway, bagaimana mendesain gedung terminal, dan seterusnya. Kemudian ini adalah bandar udara di Denpasar, Ngurah Rai. Perhatikan, mereka sampai menjorok ke laut, berarti ini direklamasi. Jadi direklamasi. Reklamasi ya jadi daratan, dibuatlah runway. Jadi ini runway, ini taxiway. Taxiway ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga taxiway. Jadi taxiway itu jalan yang menghubungkan dari runway ke apron. Sudah ya, jelas ya? Nah, ini bandara-bandara tersibuk di dunia. Jadi ada dari Amerika di Atlanta, ada lagi ini hampir semua di Amerika ini. Ada juga yang di Inggris. Ini Inggris, Bandara Heathrow Airport, Inggris. Kemudian ini Jepang, Canada. Di Indonesia belum termasuk sebagai bandara terbaik. Ini yang terbaik 20 besar. Kemudian lanjut, kenapa disebut terbaik? Ya tentu baik dari segi desain teknis, dari segi pelayanan dan seterusnya. Nah, bandara itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah airside atau sisi udara dan landside atau sisi daratan. Nah, kalian tahu kalau sisi udara berarti yang berhubungan dengan udara. Kalau daratan yang berhubungan dengan daratan. Ya, dari kedua sistem lapangan tersebut di atas ini dia ada sisi udaranya, ada runway,
taxiway. Kemudian ini boleh lihat ada apron, terminal building, tower, fasilitas. Nah, ini skemanya. Skemanya yang membedakan antara airside dan landside ini ada garis. Boleh lihat di garis. Farlen dapat lihat di garis. Yang mereka bergerak kursor ini. Ini Oh air, iya. ini sisi udara, ini sisi darat. Jadi kalau sisi udara ada gate. Gate itu tanpa parkir pesawat yang ada di apron. Ada apron, taxiway, ada landasan atau runway. Kemudian ini tempat pesawat untuk approach mendekat. Ini tempat pesawat untuk tinggal landas atau terbang. Kemudian sisi darat, gedung terminal. Ini pier itu ini tuh kalau mau peranai pesawat, kalau turun dari pesawat masuk di Garbarata atau Belalai Gajah yang menghubungkan kalian dari pesawat ke gedung terminal. Itu disebut pier. Jadi itu semacam penghubung. Itu sudah di sisi darat. Kemudian ada gedung terminal. Kemudian kalau ini kan yang datang. Nah, ini bagian kedatangan. Kalau ini bagian keberangkatan. Nah, nanti kemudian setelah mereka lewat dari kedatangan, terbang langsung. Kalau kedatangan dia datang, kalau keberangkatan dia terbang. Setelah dia datang, dia ambil barang, nah, masuk ke tempat parkir, ke jalan raya. Nah, begitu. Jadi ini bagaimana interchange moda dari pesawat menuju ke moda darat. Apakah moda jalan raya ataupun transportasi lainnya. Lanjut. Nah, sekarang ini gambar mirip tadi, cuma dibikin lebih bagus lah. Jadi kelihatan. Nah, pertanyaan. Coba kalian perhatikan yang mirip gambar ini. Bagian mana yang merupakan ada di dua sisi? Jadi bagian mana di bandara yang dia ada di sisi darat, ada juga di sisi udara. Di mana? Kalian dapat lihat? Ini apa gedung terminal. Jadi di gedung terminal itu terdiri dari dua bagian, sisi darat dan sisi udara. Perhatikan ya, kalau dia sisi darat, berarti dia masih di bagian ruang tunggu. Kalau orang check-in, untuk orang naik di ruang tunggu, berarti kita ada di sisi darat. Kalau di sisi udara gimana, Farlen? Kalau sisi udara, kalau kita semua turun ke apron, semua naik tangga-tangga pesawat, sudah? Itu sisi udara. Tapi itu kan masih bagian dari terminal. Jadi terminal, gedung terminal dengan apron kan baku muka. Betul nggak? Coba mau ingat kalau kalian pernah ke bandara. Oh iya. Terminal dengan apron itu selalu bersebelahan. Betul nggak? Ya, karena itulah dibuat seperti itu. Jadi dia ada di sisi antara. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk 3 dimensi dari satu bandara. Ini tempat pesawat datang, ini tempat pesawat masuk kemudian ini dia masuk ke taxiway. Nah, sekarang saya tanya, ini DP runway ada berapa? Runway, landas pacu. Ini landas pacu. Ada 2. Ini yang satu, perhatikan ya. Ini yang satu lagi. Sekarang kenapa ada bandara yang cuma 1, ada bandara yang 2? Kira-kira apa penyebab dibangun 2? DP runway atau landas pacu. Coba, siapa tahu? Ayo, silakan. Farlen boleh jawab kalau tahu, atau Ira. Landas pacu dibuat 1, kedua karena apa? Karena kalau dia 2 berarti itu penggunaan runway sangat tinggi. Sehingga untuk terbang orang daripada baku tunggu, mereka bangun 2 sekaligus. Jadi kalau ada yang pesawat pakai runway A, runway B bisa digunakan. Bisa mengerti ya? Jadi kalau tuh bandaranya terlalu sibuk, tuh bandara masih seperti bandara Samratulangi, kan yang terlalu sibuk kan, cukup 1. Tapi begitu bandara itu menjadi semakin sibuk, maka runway dibuat menjadi 2. Oke, lanjut. Nah, tadi orang sudah belajar tentang komponen-komponen bandara. Nah, ini juga masih sama. Nanti kalian boleh baca ya ini. Sisi darat, sisi udara. Sisi darat itu apa saja, sisi udara itu apa saja. Kemudian ini gerakan dalam airport atau bandara. Ada landing movement, ada terminal area, ada terminal traffic.
Kemudian ini adalah apa yang terjadi di area daratan, yaitu di area daratan secara reguler digunakan untuk kegiatan mendarat, landing, dan take off atau terbang. Kemudian runway adalah bagian memanjang dari sisi darat aerodrome yang disiapkan untuk tinggal landas untuk pesawat terbang atau pesawat mendarat. Kemudian apron, bagian dari aerodrome yang digunakan untuk pesawat terbang parkir. Tadi mereka parkir, menunggu, mengisi bahan bakar, mengangkut, membongkar barang, penumpang, dan sebagainya. Jadi dia parkirnya ada di apron. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada landing movement, ada terminal area, ada terminal traffic control. Kalian boleh baca. Ini apa ini gambar ini? Ini adalah TVC benar. ya. TVC. Nah, dapat dengar kan? ATC. Ya, towernya benar. Ya, kalau ATC kepanjangan apa? ATC. Eh, Betul, nah itu. Kepanjangan apa? Air, A itu air, T traffic, C control. Jadi air traffic control atau kontrol lalu lintas udara. Jadi pengawas lalu lintas udara itu DPRT. Jadi dia dibuat lebih tinggi dari keadaan sekitarnya. Kemudian perhatikan, sekarang kita belajar tentang klasifikasi runway atau klasifikasi bandar udara. Nah, kriteria yang telah ditetapkan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization, dan FAA, ini gunanya agar kita bisa membagi klasifikasi pesawat. Jadi pesawat itu dan juga bandara itu kita bisa bagi. Jadi ada dua standar, ICAO dan FAA. Kemudian ini pembagian pesawat. Yang pertama adalah kode elemen 1, kemudian yang kedua kode elemen 2. Ini berdasarkan FAA. Jadi kalian boleh baca di buku, ada Wardani Sartono tahun 92, itu tentang airport engineering. Nah, kalau DP runway, jadi ini ARFL. ARFL itu kepanjangan dari Airplane Reference Field Length. Itu adalah panjang dari runway. Kalau DP runway kurang dari 800 meter, dia masuk golongan A. Jadi kalau dia lebih dari 1.800 meter bahkan lebih, nah dia masuk di golongan D, E, dan F. Berarti ini pesawat semakin besar. Jadi golongan D, E, F itu pesawat semakin besar. A, B, C itu pesawat semakin kecil. Karena di panjang runway cuma kurang dari 800. Kalian pernah lihat pesawat Cessna, pesawat kecil pakai baling-baling di depan, yang cuma isi 4 orang, nah itu pesawat Cessna dia kurang dari 500 meter bahkan. Cuma 400 meter bisa terbang. Kan kurang dari 800, golongan apa? Golongan A-nya. Oke. Kemudian berdasarkan klasifikasi FAA. Kemudian FAA membagi lapangan terbang menjadi 2. Jadi ada pengangkutan udara atau air kurir dan pengangkutan penerbangan umum. Nah, ini menurut FAA. Kemudian lapangan terbang utility melayani pesawat kurang dari 12.500 lbs atau pound. Atau kalau pound kan satuan Inggris, orang boleh konversi ke satuan metrik. Ini kalian boleh baca ya tentang pembagian bandar udara. Nah, ini bandar udara yang ada di mana ini? Ini Samratulangi. Yang tadi Mir sebut itu Belalai Gajah atau Garabarata ini. Ini gedung terminal. Gedung terminal ini apron. Jadi gedung terminal ini berada di dua sisi. Kalau kita sudah ada di bagian sini, begitu kita masuk di Belalai Gajah atau Garabarata, kita sudah berada di sisi udara. Jelas ya? Kalau orang masih duduk di belakang, belum di ruang tunggu sini, nah itu masih sisi darat. Jadi sisi udara, sisi di mana bagian tersebut berkenaan langsung dengan pesawat mau terbang. Tapi kalau sisi darat, dia masih ada proses check-in, masih ada proses mungkin daftar barang, bagasi, dan sebagainya. Kemudian tempat parkir, apalagi itu sisi darat. Kemudian misalkan ada jalan masuk pintu gerbang dari luar masuk ke bandara, itu juga bagian sisi darat. Tapi kalau sisi udara, dia berhubungan langsung dengan pesawat akan segera terbang. Lanjut. Nah, ini contoh runway atau bandar udara yang lebih kecil. Ini bandara di Melonguane. Farlen orang mana, Farlen? Orang Sangir toh?
Farlen, dapat dengar? Ya, Mir, ya. Dari mana? Dari Sangir atau dari Maluku? Di Papua, Mir. Papua. Di Papua Iya, ada Mir. bandara kecil toh? Papua Ada, Mir. di Papua di mana? Di Papua, Mir. Papua di Gul? Hah? Ya, ada di kota, Mir, di Jayapura. Oh Jayapura. Oh Jayapura itu bandara besar. Ya. Bandara yang ada di Sentani kan Oh iya. Rupa bandara Sambar. Oh iya, iya, Mir. Kalau Ira dari mana Ira? Sama bener dari Jayapura juga bener. Jayapura. Ya, di sana bandara besar. Tapi asal kota? Oh Jayapura kan. Jayapura kan sebesar. Dan kalian tahu enggak Puncak Kabupaten Puncak, Kota Mulia yang ada di Puncak sana. Dan pernah ke sana. Itu dari Sentani, orang naik pesawat lagi. Naik pesawat Cessna. Kalau nak pakai Cessna naik Caravan. Sudah? Nah itu di bandara cuma lupa ini begini, kecil-kecil begini. DP panjang itu kalau nggak salah cuma 600 meter, 800 meter. Ya? Nah, nanti ada contoh di bawah. Ini DP taxiway. Ini runway, kalau ada marka begini ini runway. Nah, ini bandara di Melonguane tapi ini bandara Naha di Sangir Laut. Ini bandara di Naha setelah perpanjangan. Jadi diperpanjang jadi hampir 2000 meter. Kalau lebih dari 2000 meter atau mendekati 2000 meter, berarti sudah bisa mendarat Boeing 737. Sudah? Boeing 737 kan seperti yang punya Lion atau punya Garuda. Kalau yang Susi Air itu masih Caravan, masih baling-baling, itu jauh lebih kecil. Nah, ini Bandara Sepinggan, Kalimantan. Sudah? Ini daerah apron. Jadi tadi apron tempat apa? Tempat parkir pesawat, menaikkan turunkan penumpang, juga tempat apa? Mengisi bahan bakar. Ini ada mobil tangki bahan bakar. Kemudian ini Bandara Juwata. Ini bukan di Talaut ini Bandara Juwata di Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Kemudian ini nih, Kalimantan Timur. Ini yang tadi Susi Air bilang, pesawat kecil. Oke. Lanjut lagi terus. Nah, ini bandara-bandara yang ada di Tarakan, yang ada di Malinau, Kabupaten Malinau atau Provinsi Kalimantan Timur. Ini bilang ini mirip di Papua. Kalau di Papua daerah terpencil, di bandara kecil-kecil seperti ini. Ada di Papua dulu pernah pergi ada puncak Kota Mulia, itu ada bandara kecil. Panjang runway cuma 600 meter. Pesawat yang jaga mendarat di sana pesawat Cessna, pesawat Caravan, DP Mas Susi Air, ada juga Trigana kecil-kecil. Nah, keluar nih siapa? Farlen keluar dari Zoom. Ya. Absen kan isi kemarin kan, Ira kan? Iya benar, sudah benar. Ya, hari ini orang isi absen. Jadi hari ini Mir akan kirim DP tugas. DP tugas Mir akan kirim selengkap dengan data. Sudah? Mir isi itu data. Nanti setelah data itu isi, kalian coba kerjakan ya, Jadi Mir akan kirim sekarang tugas dari formulir bandara. Jadi Mir kirim dan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang belum tahu, nggak usah tunggu kuliah minggu depan kan hari Selasa. Iya, nggak usah tunggu hari Selasa. Kapan saja kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Boleh. Jadi benar, berarti kalau asistensinya seperti apa benar nanti kita? Asistensi boleh lihat WA di grup. Oh, iya. Kita mau bahas asistensi. Bagus kalau mau bahas asistensi sama-sama Ira dengan Farlen supaya dia buka Zoom bisa sekaligus 2 orang. Boleh begitu? Ya. Nah, silakan kalau ada mau bertanya. Farlen mau bertanya apa ini? Masalah kuliah. Ayo. Ayo silakan bertanya apa? Jadi formulir Nir akan kirim sekarang.
Benar kirim sekarang, kemudian sudah dengan data. Nah, kalian kemudian isi nama NRI atau NIM, kemudian coba jawab itu, kerjakan itu tugas. Nanti setelah kerjakan tugas, kalian asistensi setiap hari. Apakah 2 hari sekali terserah lah. Yang penting kalau mau asistensi silakan bicara dulu di WA. Nanti dari WA baru benar buka Zoom, buka video conference seperti ini. Boleh begitu? Ya? Boleh benar. Bisa. Ya. Ya, sudah. Ya, kalau sudah kuliah sampai sini, nanti ketemu lagi minggu depan hari Selasa ya, bukan hari Rabu. Iya, Valen Iya. hari Selasa. Iya, hari Selasa. Jadi hari Rabu cuma karena kemarin nggak sempat orang buka Zoom. Oke, sudah. Makasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bunda. Ya, nanti ketemu lagi minggu depan. Ya, makasih. Ya. Buka-buka WA, lihat di WA. Iya. Iya, benar. Ya, makasih.